Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviliani Silitonga dengan NIM 2003200035. Adapun tujuan saya untuk menyampaikan materi dari buku Panduan Teknis Budidaya Kelapa Sawit untuk Praktis Perkebunan. Yaitu masuklah kita kepada bab 1 yang membahas mengenai biologi kelapa sawit. Nama latin kelapa sawit itu sendiri adalah Elais guineaceae, yang berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti zaitun. Adapun organ vegetatif dari kelapa sawit ini antara lain yaitu 1. Daun. Daunnya merupai seperti tanaman kelapa. Semakin pendek pelepah daun, maka semakin besar jumlah populasi kelapa sawit sehingga semakin bertambah produktivitasnya. Yang kedua adalah batang. Batang kelapa sawit ini berbentuk silinder dengan panjang 20-75 cm dan tinggi batangnya mencapai 45-60 cm per tahunnya. Dan yang ketiga adalah akar. Sistem perakaran pada tanaman kelapa sawit ini merupakan sistem perakaran akar serabut yang terdiri dari sekunder, primer, tersier, dan kuaterner. Dan yang keempat adalah bunga. Bunga pada tanaman kelapa sawit ini merupakan tanaman yang berumah satu, yang artinya bunga betina dan bunga jantan terdapat pada satu pohon. Yang kelima adalah buah. Buah pada tanaman kelapa sawit ini terdapat dalam satu tandan, di mana dalam satu tandan itu berisi 1.600 brondola. Ekologi kelapa sawit. Ketinggian lokasi yang cocok atau ideal dalam pertumbuhan kelapa sawit ini adalah berkisar 0-500 meter dari permukaan laut. Suhu optimum yang cocok untuk pertumbuhan kelapa sawit adalah 29-30 derajat Celcius. Pertumbuhan kelapa sawit ini menghendaki tanah yang subur, gembur, dan datar. Kondisi topografi pertanaman kelapa sawit ini sebaiknya tidak melebihi kelerengan 25%. Artinya, perbedaan ketinggian antara dua titik yang berjarak 100 meter tidak lebih dari 25 meter. Selanjutnya bab 2 yang membahas mengenai pembibitan. Di dalam pembibitan ada 3 faktor utama yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pemilihan jenis kecamba atau bibit unggul yang bertujuan untuk mendapatkan hasil produksi yang tinggi. Dan yang kedua adalah pemeliharaan bibit selama di pembibitan yang bertujuan untuk memelihara jenis kecamba atau bibit unggul sehingga didapatkan tanaman yang siap tanam yang baik. Dan yang ketiga adalah seleksi bibit yang pertama kali dilakukan pada saat kecamba diterima di kebun. Bab 3 membahas mengenai penanaman tanaman kelapa sawit yang dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah pemancangan yang dilakukan untuk menentukan tempat di mana tanaman kelapa sawit ditanam sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Yang kedua adalah pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam yang dilakukan minimal 1 bulan sebelum penanaman dengan alat ukur. Yang ketiga adalah penanaman. Kita harus memperhatikan permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit juga harus benar-benar tegak di tengah lubang sehingga barisan tanaman lurus. Bab 4 membahas mengenai identifikasi pokok. Identifikasi pokok ini terbagi menjadi 2, yaitu identifikasi pokok abnormal pada fase vegetatif. Gejala yang dialami pada fase ini adalah pertumbuhan pelepah daun tersebut berputar. Pelepah daun tersebut juga tegak dan bertunas ataupun bercabang. Dan yang kedua adalah identifikasi pokok abnormal pada fase generatif. Yang gejala yang dialaminya yaitu seperti buah pada tanaman tersebut mengalami aborsi dan kebusukan. Dan di dalam satu tandan akan tumbuh bunga betina dan bunga jantan. 5 membahas mengenai pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah konservasi tanah, yang dimana konservasi tanah ini bertujuan untuk mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi. Yang kedua adalah pengendalian lalang.
yang bertujuan untuk menekan pertumbuhan lalang yang dapat menurunkan produksi sebesar 25%. Dan yang ketiga adalah garuk piring yang bertujuan untuk membersihkan piringan dari sampah, rumput-rumputan maupun kacang-kacangan. Pasar pikul dan TPH yang bertujuan untuk membantu dalam pengutipan. Yang keempat adalah penyemprotan piringan, pasar pikul, dan TPH yang bertujuan untuk memudahkan dalam pengambilan brondolan dan untuk memudahkan Yang keempat adalah penyemprotan piringan, pasar pikul, dan TPH yang bertujuan untuk memudahkan dalam pengutipan brondolan dan tempat penaburan pupuk. Yang kelima adalah pembongkaran tanaman pengganggu yang bertujuan untuk mencegah tanaman berkayu menyaingi tanaman kelapa sawit baik dalam menyerap air, udara maupun sinar matahari. Dan yang terakhir adalah pembabatan di gawangan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tidak terlalu lembab. Bab 6 membahas mengenai pemupukan. Tujuan dari pemupukan itu sendiri adalah untuk meningkatkan produksi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Apabila kegiatan pemupukan ini dilakukan dengan cara yang tidak tepat, maka akan mengalami kerugian. Untuk itu, kita harus melakukan pembibitan ini dengan cara yang efektif dan efisien. Kita juga harus mengetahui unsur hara dalam tanaman tumbuhan kelapa sawit itu seperti apa atau berapa macam. Unsur hara dalam tumbuhan kelapa sawit terbagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Apabila kekurangan unsur hara tersebut, maka akan mengalami gejala-gejala antara lain seperti apabila kekurangan nitrogen, maka akan mengakibatkan daun pendek. Dan yang kedua, apabila kekurangan fosfor, maka akan mengakibatkan daun dan batang mengecil. Dan apabila kekurangan kalium, maka akan mengakibatkan daun berbercak warna kuning. Bab 8 membahas mengenai perawatan parit yang bertujuan untuk mengalirkan kelebihan air dari blok atau kebun keluar dengan lancar. Dengan demikian, kadar air akan stabil antara 20-25 cm dengan kedalaman aras air optimal mencapai 60 cm. Bab 9 membahas mengenai potong buah atau panen. Kegiatan ini bertujuan untuk memotong dan pengutipan TBS yang memiliki tingkat kematangan yang sesuai dan kandungan minyak yang sesuai diharapkan tanpa merusak tanaman tersebut. Sekianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.